Coba ngomong Papa. Oke, selamat malam. Malam. Ya. Halo. Hatiku, jiwaku rindu Engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oke, baik, puji Tuhan. Mari kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan lagi dan dikuatkan lagi, dimampukan lagi, dan dengan kasih setia Tuhan kami tetap datang kepada pengetahuan yang tepat, pengetahuan akan kebenaran firman-Mu untuk memperlengkapi hidup kami semua, supaya kebenaran-Mu lah yang menjadi nyata dalam hidup kami dan Engkau dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kiranya Bapa di surga memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan melanjutkan pembahasan kita sudah bagian yang ketiga dari topik yang sudah kita bahas ya pada minggu-minggu yang lalu, yaitu Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Nah, ini kita ambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-1 dan sampai ayatnya yang saya akan baca sampai ayatnya yang ke-6 saja dulu ya. Oke. Saya ulang sekali lagi. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita.
Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Oke, sampai di situ dulu pembacaan kita, ya. Firman Tuhan dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ya, pasal 1. Kita sudah membahas beberapa waktu lalu bahwa adalah satu keunikan, ya, adalah satu keunikan yang diterima oleh Rasul Paulus, jabatan Rasul bagi untuk bangsa-bangsa lain, bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat, ya, yaitu kita di luar daripada bangsa Israel. Dan konsekuensi dari tidak mengenal keunikan daripada panggilan pelayanan Rasul Paulus itu akan juga berdampak kepada kesalahan dalam memahami pengharapan kita di dalam Kristus Yesus saat ini. Pengharapan manusia dalam Kristus Yesus saat ini akan menjadi tidak jelas atau menjadi tidak tepat apabila seseorang atau sekelompok orang yang ingin mengetahui kehendak Allah atau pengharapan dalam Kristus Yesus saat ini, apabila mereka tidak mengerti keunikan daripada panggilan daripada Rasul Paulus sebagai rasul untuk kita bangsa lain, ya. Nah, karena itu kita lihat sekali lagi dalam Roma pasal 11. Di sini Paulus menegaskan Roma pasal 11, ya. Kita lihat dulu di sini Paulus menegaskan bahwa adalah merupakan satu kebanggaan tersendiri baginya sebagai anugerah dari Tuhan, di mana dia dipilih oleh Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di surga, dipilih menjadi rasul untuk pembawa berita keselamatan bagi seluruh bangsa, ya, bagi bangsa-bangsa lain. Dan di Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini, ya. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-13, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13, ya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Nah, jadi dia sangat
ada satu sukacita yang sangat besar, ada satu kebanggaan tersendiri di dalam Tuhan karena kasih karunia Tuhan, di mana Allah berkenan memilih Rasul Paulus menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain. Dan saya sudah jelaskan pada minggu-minggu yang lalu bahwa tidak mungkin Petrus membuat suatu pernyataan, statement seperti itu. Atau Yohanes atau Yakobus tidak mungkin membuat pernyataan bahwa dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena kenyataannya Yesus Kristus telah memilih 12 rasul, ya. Tentu Yudas digantikan oleh Matias sesudah Yesus naik ke surga untuk menggenapi jumlah bilangan 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel, ya. Nah, dan itu bisa kita lihat di coba kita lihat di Matius pasal 10, ya. Matius pasal 10. Saya akan membacakan untuk kita, ya. Matius pasal 10. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-5. Dari ayat 5, ya. Saya akan membaca untuk kita. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Jadi ada pesan Yesus kepada 12 murid Yesus pada saat Yesus ada di bumi. Pesannya apa? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah itu, jadi ada larangan daripada Yesus, ya, yang menegaskan bahwa kamu jangan pergi ke bangsa lain atau bangsa bukan Yahudi, ya. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Melainkan pergilah kemana? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Jadi jelas sekali di sini, ya, teman-teman semua, bahwa Yesus mengutus ke-12 muridnya itu untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ya, sudah dekat kepada orang-orang Israel. Ya, coba kita lihat di ayat 7 itu jelas sekali bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas dan seterusnya mempunyai pesan, ya, pesan yang berbeda nantinya kalau kita lihat dengan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, ya. Bedanya apa? Coba kita lihat di ayat 7, ya, masih Matius pasalnya yang ke-10. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah itu, ya. Jadi ada satu panggilan kepada umat Israel supaya mereka pergi ke bangsa Israel dan memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, gitu, ya. Nah, ayat 8, kemudian ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, jadi ada penyembuhan orang sakit, ya. Kemudian ada juga mujizat-mujizat. Kemudian ada pentahiran orang yang sakit, orang kusta, usir setan-setan. Dan ayat 9 dikatakan, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel,
Ya, di situ mereka diperlengkapi dengan segala mujizat, termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Ya, dikatakan jangan membawa bekal dalam perjalanan pelayanan. Saya kira tidak ada penginjil atau tidak ada hamba Tuhan atau tidak ada orang yang mau bersaksi menyampaikan Injil Kristus saat ini dengan tidak membawa bekal, ya. Mereka harus mempersiapkan bekal mereka, harus ada biaya-biaya yang dibutuhkan dalam perjalanan pelayanan. Itu ya. Nah, tapi kalau di zaman Yesus ketika dia menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Yesus memberikan mereka kuasa-kuasa untuk mengadakan tanda-tanda, ya. Mereka bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dengan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dengan mujizat-mujizat yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Sementara sekarang ini kalau ada yang memberitakan Injil, tentu harus bijaksana, harus berhikmat, harus mempersiapkan bekalnya, ya. Nah, kita lihat, jadi ketika Tuhan memilih Rasul Paulus menjadi rasul khusus bagi bangsa lain, bagi semua bangsa, bagi kita. Jadi Tuhan tentunya telah mempersiapkan berita yang spesial, pesan yang spesial juga melalui Rasul Paulus, yaitu yang berita yang didasarkan pada kematian dan penyalipan, kematian dan penguburan serta kebangkitan daripada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua persoalan dosa dan kesalahan kita, ya, semua umat manusia. Jadi Paulus mendasarkan beritanya pada titik di mana Yesus Kristus sudah menyelesaikan penebusan atau pengampunan segala dosa umat manusia. Jadi didasarkan pada kuasa kebangkitannya, ya. Nah, jadi karena itu kita lihat bahwa disinilah maka pengharapan kita di dalam Kristus saat ini adalah pengharapan yang jauh lebih mulia. Karena apa? Karena pengharapan kita di dalam Kristus saat ini adalah merupakan pengharapan di dalam kepastian. Amin. Dalam kepastian, bukan di dalam satu keadaan di mana itu belum sempurna, tapi sudah sempurna. Dan Yesus menyempurnakannya atas pekerjaan yang sudah selesai dilakukannya di atas kayu salib. Nah, jadi karena itu, ya, karena itu kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14, 1 Korintus pasal 14, disitulah kita lihat, ya, bagaimana Rasul Paulus, 1 Korintus pasalnya yang ke-14, Paulus menegaskan bahwa 1 Korintus 14, kita lihat dulu di ayatnya yang ke-37, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya dan apa yang diperkatakan oleh Rasul Paulus itu adalah merupakan perintah Tuhan, ya. Di 1 Korintus pasalnya yang ke-14 kita baca di ayatnya yang ke-37, ya. Saya membaca, ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, itu, ya. Jadi itu
apa yang kukatakan kepadamu, kata Paulus. Apa yang dikatakan Paulus? Yaitu semua yang dia tuliskan di dalam surat-suratnya, yang biasa kita sebut sebagai Rosamon ya. Rosamon, Roma sampai Filemon. Ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan kalau orang mempunyai karunia dari Tuhan, pasti dia sadar bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi itu bukan pemikiran manusia, ya, tapi itu adalah pikiran Kristus yang disampaikan kepadanya, kemudian dia teruskan kepada kita sampai sekarang ini, dan juga untuk orang-orang yang akan datang. Nah, jadi ya kita lihat di sini sekali lagi bahwa Paulus adalah merupakan bejana, ya, seorang yang dijadikan Tuhan sebagai bejana, alat di tangan Tuhan untuk menyatakan, membukakan rahasia kebenaran kasih karunia-Nya untuk semua orang saat ini, ya, tanpa perbedaan, di mana berita yang disampaikan oleh Paulus ini didasarkan pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yaitu penebusan di atas kayu salib. Semua dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus kita dari segala dosa kita, dan sekarang kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sehingga pada saat ini kita tahu posisi kita di dalam Kristus adalah posisi yang sudah disempurnakan. Bukan di dalam kebercacatan, tapi di dalam kesempurnaan. Oleh darahnya, ya, kita dibasuh, kita disucikan, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita dibenarkan, ya, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi karena itu kita akan coba melihat lagi bahwa disinilah Paulus meminta kepada jemaat, khususnya pada waktu itu diingatkan kepada jemaat Korintus, ya, lagi-lagi kepada jemaat Korintus, bahwa apabila mereka tidak benar-benar mengikuti perkataan atau pemberitaan daripada Rasul Paulus, maka kemungkinan sudah terbuka ada penyesatan yang akan masuk ke tengah-tengah mereka. Kalau mereka tidak konsisten dengan pengajaran yang telah mereka terima dari Rasul Paulus, ya, maka kita akan melihat bahwa dikatakan Paulus sudah terbuka, ya, sudah terbuka pengajaran yang sesat yang akan disusupkan kepada jemaat Korintus kalau mereka tidak konsisten mengikuti pengajaran kasih karunia daripada Rasul Paulus. Dan itu satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan juga di zaman kita sekarang ini, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11, kita mundur dari pasal 14 ke pasal 11 itu. Di situ Paulus mengatakan, 1 Korintus pasalnya yang ke-11, kita akan lihat bukan 1 Korintus 11 maksud saya, di Dua Korintus pasal 11, ya, bukan 1 Korintus, maaf, tapi di 2 Korintus pasalnya yang ke-11, 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-12. Kita baca, bisa baca mulai dari ayatnya yang ke-12, ya. Kita bisa membaca dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Oke? Ya. Nih. Saya akan membaca untuk kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama seperti kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Tadi kan Paulus mengatakan di Roma pasal 11 ayat 13 bahwa dia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, untuk kita. Dan itu dia katakan tadi, dan aku bermegah atas jabatan yang
Tuhan berikan, karuniakan kepada Rasul Paulus sebagai rasul bagi bangsa lain. Tapi dia katakan di sini bahwa ada juga orang lain yang akan menyaru ya, akan mencoba untuk menyamanyamakan gitu ya, menyamanyamakan dirinya, mempersamakan dirinya seperti Rasul Paulus juga, seolah-olah mereka juga mendapat pesan dari Tuhan ya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, padahal mereka sebenarnya tidak punya pesan itu dari Tuhan, tapi itu adalah merupakan penyusup gitu ya, intruder, penyusup untuk menyusupkan pengajaran yang tidak sesuai dengan pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus saat ini yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Kita lihat di ayatnya yang ke-13 ya. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, itu dia. Jadi di mana benih itu ditaburkan, benih yang murni, ya benih firman Tuhan, firman kasih karunia Allah, sudah ada juga di situ dekat-dekat yang menaburkan benih yang palsu juga, itu ya. Ini sangat penting menjadi satu reminder, jadi pengingat buat kita semua firman Tuhan ini agar kita selalu berhati-hati dan supaya kita selalu konsisten dengan pengajaran kebenaran yang Tuhan perintahkan melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Ya, jadi dikatakan bahwa mereka adalah menyamar seperti rasul-rasul Kristus, gitu ya. Jadi sudah siap-siap penyusup gitu di situ. Kalau jemaat kudusnya Tuhan tidak benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran kasih karunia Allah yang sudah diteruskan pada mereka, kalau mereka tidak secara berpegang teguh, secara kuat bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah itu, maka dekat-dekat di samping mereka ya akan ada penyusup begitu ya. Nah, rasul-rasul menyamar katanya ya, menyaru gitu ya. Jadi memang di dunia ini hampir segala sesuatu dipalsukan gitu ya. Kristus saja dipalsukan gitu karena ada antikristus gitu ya. Nabi juga dipalsukan, ada nabi palsu, rasul juga dipalsukan, ada rasul palsu gitu. Ya, jadi kalau seseorang tidak kuat di dalam pemahaman tentang keunikan daripada pelayanan Rasul Paulus saat ini kepada kita bangsa-bangsa lain, maka sangat mungkin penyusup itu tanpa mungkin tidak cara permainannya tidak kasar gitu ya, tidak terang-terangan, namanya juga penyusup kan begitu ya. Dan di sini Paulus mengingatkan bahwa dialah rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Tapi di tengah-tengah gencarnya, semangatnya, ya pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu, jangan lupa di situ juga ada orang-orang yang tidak menghendaki berita kasih karunia itu sampai kepada orang lain dan ingin menggagalkannya. Jadi ini penting sekali kita memahami bahwa saat ini kita harus selalu konsisten di dalam mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-14. Kita lanjut dulu di ayat 14-nya ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di situ, hal itu tidak usah mengherankan. Hal itu tidak usah mengherankan ya. Hal itu tidak usah mengherankan karena dikatakan di situ ayat 14-nya, sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Ya, jadi dikatakan iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Nah, jadi
kita lihat di situ bahwa bagaimana iblis menyamar seperti malaikat terang, tentu dengan pengajaran juga kan. Mereka juga menyusupkan pengajaran yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, sehingga di ayat 15 dikatakan, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah itu ya. Jadi sudah sangat jelas sekali di situ bahwa orang-orang yang tidak berpegang teguh atau tidak mendalam dalam memahami kehendak Allah kepada kita bangsa-bangsa lain yang melalui Rasul Paulus, dia tidak memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya, maka itu akan menjadi rentan untuk menjadi sasaran daripada penyesatan. Karena itulah kalau kita kembali ke surat Paulus yang pertama kepada Timotius tadi, kembali kita ke situ ya. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, dikatakan tadi di ayatnya yang ketiga ya, ayatnya yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ajaran di sini adalah doktrin ya. Ya itu. Jangan mengajarkan ajaran yang lain yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tapi kalau misalnya seseorang tidak tahu apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka tadi saya katakan Paulus telah mengatakan bahwa pasti ada penyusup yang akan mengajarkan hal yang berbeda dan yang mengkelirukan iman seseorang ya. Nah, sehingga di sini Timotius ya, pelayan yang masih muda itu diminta oleh Rasul Paulus supaya dia benar-benar menasihati setiap orang supaya jangan mengajarkan hal yang berbeda, jangan mengajarkan ajaran yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat ya. Puji Tuhan ya. Nah, ini adalah merupakan satu batasan-batasan yang sangat bagus untuk memimpin pengertian kita bahwa kita harus selalu lebih mendalam lagi untuk memahami pengajaran kasih karunia yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, sebagaimana dia adalah rasul bagi kita bangsa bukan Yahudi atau rasul orang-orang yang tidak bersunat ya. Nah, kemudian kita lihat di situ di ayat 4-nya tadi, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pemberitaan tentang keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Yesus mati hapus segala dosa, dan ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu dikatakan akan membawa hidup yang tertib di dalam keselamatan itu. Jadi artinya mempunyai satu ukuran kebenaran seperti yang Allah nyatakan, sehingga kita akan mengalami damai sejahteranya apabila kita mengerti tentang makna daripada pekerjaan Kristus yang sudah selesai sebagai dasar keselamatan kita untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi itu pengharapan di dalam Kristus Yesus saat ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kita terima, dan caranya adalah yang paling efektif adalah kita terus belajar firman Tuhan, datang pada pengetahuan yang tepat, pengetahuan akan kebenaran, dan juga kita membagikannya kepada orang lain. Kalau kita rajin membagikan Injil keselamatan, rajin memberitakan Injil kasih karunia kepada orang lain, maka begitulah caranya kita bisa menjaga ya kemurnian daripada berita kabar baik
atau kabar sukacita yang saat ini dipercayakan kepada kita melalui iman kita kepada firman kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, yang saya akan mengajak kita melihat sedikit lagi ya. Sebelum sampai kita pada kesimpulan, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Galatia pasal 1 di mana Paulus lebih tegas lagi menyampaikan warning ya, sebagai peringatan supaya kita harus benar-benar menjaga kemurnian pemberitaan kita. Menjaga kemurnian daripada pemberitaan ya, kesaksian kita tentang firman Allah yang mana Paulus mengatakan jangan sampai menyimpang dari kebenaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai bangsa lain. Itu sama dengan warning yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Kalau jika bangsa Israel ingin berkenan kepada Allah, maka mereka harus mendengarkan perkataan Musa. Amin ya. Iya. Kalau mereka melawan perkataan Musa, berarti sama juga mereka melawan kehendak Allah. Kenapa demikian? Apa Musa sama dengan Allah? Tidak. Tapi karena Tuhan memilih Musa sebagai bejana di tangan Tuhan untuk sebagai perantara ya, untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat di padang gurun itu dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, banyak juga orang Israel yang mengundurkan diri gitu ya. Mereka menyalahkan Musa gitu ya. Menyalahkan Musa telah memimpin mereka harus melewati padang belantara, dan karena mereka tidak rela gitu ya berjalan bersama-sama dengan menderita bersama-sama dengan umat Allah, bersama-sama dengan orang Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka akhirnya menyalahkan Musa. Musa telah salah membawa mereka ke padang gurun karena mereka mengingat makanan yang enak-enak yang mereka alami, mereka rasakan di tanah Mesir meskipun itu adalah perbudakan. Jadi mereka lebih memilih tidak bisa beribadah dengan tenang di Mesir asal mereka kenyang gitu ya dengan makanan-makanan yang ada di sana. Kalau Musa lebih berpikir walaupun menderita ya untuk sementara waktu, tapi yang penting akhirnya adalah mereka orang Israel tiba di akhir di mana Tuhan telah menjanjikan warisan bagi mereka, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Jadi pengharapan mereka, pengharapan daripada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, yang mau taat kepada pimpinan Musa itu jauh lebih masuk akal untuk dijalani gitu ya. Karena beriman itu juga harus masuk akal gitu ya, harus masuk akal sehat, jangan sampai tidak masuk akal gitu. Nah, karena itulah makanya kita lihat ya, sekarang ini bukan Musa yang memimpin kita, yang dipilih oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dalam pengharapan yang ada pada Kristus, yang ada pada kita melalui kebenaran yang kita percayai. Tapi tadi sudah dikatakan Pauluslah yang dipilih oleh Allah sebagai bejana di tangan Tuhan, yang dipilih oleh Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, yang sudah dipermuliakan di surga. Dialah yang dipilih untuk menyampaikan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengikut Yesus Kristus saat ini, supaya tepat pengharapan kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikerjakan oleh Allah saat ini melalui kasih karunia-Nya. Nah, karena itu kita akan melihat di Galatia pasalnya yang ke-1, sekali lagi masih berkaitan dengan warning yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, bangsa-bangsa lain atau orang-orang yang tidak bersunat, agar kita
tetap konsisten dengan pengharapan yang sudah kita terima ya di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai kita menyimpang dari panggilan yang sudah sampai pada kita, dan kita teruskan itu sebagai berkat yang secara tersendiri kita peroleh dari Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, sedikit lagi. Ya. Mari saya akan membacakan untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan Zoom meeting kita maupun yang ada mengikuti melalui live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lanjut lagi. Di ayatnya yang ke-6, Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita secara konsisten mengikuti kebenaran kasih karunia Allah, di situ juga sudah ada penunggu gitu ya. Ada yang menunggu yang ingin menyusupkan pengajaran yang berbeda supaya manusia itu jangan sampai hidup secara konsisten dengan kebenaran, tapi kalau bisa harapan daripada penyusup-penyusup itu adalah supaya mereka dijauhkan dari iman dan pengharapan yang ada pada Kristus yang sudah sampai, menggagalkan kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Itu tujuan mereka. Maka Paulus katakan di situ kepada jemaat Galatia, jadi tidak ada yang kebal ternyata ya. Tidak ada yang kebal karena jemaat Galatia ini adalah orang-orang yang langsung di bawah pengajaran daripada Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Tapi toh juga mereka ini goyah juga ya, digoyahkan juga. Maka Paulus di sini mengingatkan mereka secara intens ya. Dikatakan di ayatnya yang ke berapa tuh? Ayatnya yang ke-6 tadi, ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengecaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Itu yang dikatakan di 2 Korintus pasal 11 tadi. Mereka adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, karena iblis juga menyamar seperti malaikat terang. Nah, tapi kita selalu aware, selalu disadarkan oleh firman Tuhan bahwa kita pasti tahu yang mana yang dikehendaki oleh Allah dan yang mana yang tidak. Jadi kita tetap bisa berjalan di dalam terang pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Tapi ini warning terus disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Nah, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, itu jadi bukan hal yang ujungnya bukan hal yang menggembirakan atau yang membahagiakan, tapi kutuklah yang akan diterima oleh orang yang menyelewengkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada hal yang lain atau yang berbeda daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Nah, ayatnya yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini diulang lagi oleh Rasul Paulus, karena ini adalah satu hal yang sangat serius ya. Kalau kita kehilangan dompet, atau mungkin kita ditipu orang, ya, barangkali secara hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, dalam finansial dan lain sebagainya, ya mungkin kita ya barangkali tidak terlalu panik lah, ya tidak terlalu, katakanlah kita tidak akan mengalami kesesatan gitu ya.
Nah, tapi kalau kita misalnya sampai tertipu di dalam pengajaran, nah itu yang mengerikan. Karena apa? Karena dikatakan Paulus, terkutuklah dia, gitu ya. Nah, jadi kita bedakan yang mana yang menjadi prioritas di dalam pemeliharaan perhatian, mendapat perhatian dalam kehidupan kita ini, dan pencurahan daripada harapan kita kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Injil kasih karunia-Nya, itu jauh lebih memberikan kita kenyamanan ya, atau damai sejahtera Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kita ya. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini ada satu hal yang dipertaruhkan ya. Ada hal yang dipertaruhkan di sini ya, sehingga Paulus mengatakan bahwa kalau lebih menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Allah, maka dikatakan itu tidak layak disebut sebagai hamba Tuhan. Harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia, gitu ya. Harus lebih takut kepada kepada Allah daripada manusia. Dan itu pernah juga disampaikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana mereka dimasukkan ke penjara oleh imam-imam ya yang tidak percaya, sehingga bagaimana supaya mencegah agar kesaksian daripada Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain tidak menyebar kepada banyak orang. Jadi mereka dikatakan menjawab ya, mereka menjawab, Petrus menjawab bahwa karena mereka harus membuat pilihan ya. Mereka harus membuat pilihan apakah mereka tunduk kepada orang yang berkuasa untuk memaksa menghentikan mereka menyaksikan Kristus, ataukah mereka harus lebih tunduk kepada Yesus Kristus yang adalah Raja dari segala raja, gitu ya. Nah, sehingga Petrus mengatakan pada saat itu, pertimbangkanlah kepada siapakah kita lebih taat, kepada manusiakah atau kepada Tuhan, gitu ya. Jadi itu secara implisit itu Petrus ingin mengatakan bahwa kami harus lebih taat kepada Tuhan, kepada manusia. Nah, di sini kita lihat Paulus terlebih lagi mengatakan, seandainya aku masih mencoba mau berkenan kepada manusia, maksudnya tunduk kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya tidak mempunyai integritas yang diharapkan oleh Tuhan kalau pemberita Injil itu plin-plan, gitulah kira-kira ya. Plin-plan itu maksudnya dia tidak secara tegas mengatakan apa yang diyakininya, yang diberikan, yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya untuk disampaikan pada orang lain. Karena jangan sampai pemberitaan itu sepertinya mau menyenangkan manusia saja, tapi salah di hadapan Tuhan. Ya, yang benar adalah benar di hadapan Tuhan, dan serahkan kepada semua orang untuk mempertimbangkannya. Setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, dan mereka yang tidak percaya akan binasa. Gitu ya. Nah, karena manusia itu diberikan oleh Tuhan free will, kehendak bebas untuk memilih ya. Tentu di sini kita lihat bahwa Tuhan meminta kita agar kita memilih apa yang benar di hadapannya. Nah, kita lihat di ayat 11 dan 12-nya, masih Galatia pasal 1 ini. Ya, penegasan Paulus tadi kita berbicara seputar daripada pengharapan kita dalam Kristus Yesus berdasarkan kebenaran kasih karunia Allah yang diterima oleh Rasul Paulus dan disampaikan pada kita.
Di ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan di sini adalah revelation. Revelation itu adalah wahyu. Jadi dia bukan, Paulus itu menerima pengajaran-pengajarannya, pokok-pokok pengajarannya itu bukan melalui estafet dari rasul-rasul sebelumnya. Ya, jadi bukan melalui kelanjutan daripada apa yang sudah diterima oleh oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus, kemudian Paulus mendengar dari mereka. Tidak. Jadi Paulus ini mendengar langsung, menerima langsung berita Injilnya dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Amin. Nah, kalau Petrus, Yakobus, Yohanes itu menerima pemberitaan Injil Kerajaan Sorga untuk disampaikan kepada bangsa Israel dari Yesus yang masih hidup di dalam daging, ya, firman yang menjadi daging. Tapi Paulus berbeda, dia menerima berita tentang keselamatan disampaikan ke bangsa-bangsa lain sesudah Yesus Kristus naik ke surga, sudah terjadi penebusan yang sempurna. Ya, barulah dia menerima berita itu, dan berita keselamatan itu disampaikan pada semua orang. Makanya Paulus banyak menyampaikan bahwa kita diselamatkan dengan cuma-cuma, ya, bukan bayar, tapi karena Yesus yang sudah membayarnya terlebih dahulu. Mahal bayarnya dengan nyawanya. Kita nggak sanggup bayar itu, ya kan? Kita hanya menerima saja, menyambutnya dengan iman, dengan percaya. Dan dikatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, jadi kita akan masuk pada kesimpulan kita, ya, di topik pembahasan kita, pengharapan kita dalam Kristus Yesus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 itu. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-7. Jadi ini kesimpulan kita. Jadi bagaimana kita bersikap saat ini terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, ya, melalui Rasul Paulus. Inilah yang menjadi perhatian kita, ya, ke depan. Apa yang disampaikan Paulus tadi, dia katakan apa? Itu adalah merupakan perintah Tuhan yang disampaikan kepadaku untuk kusampaikan kepada kamu, katanya, ya, kepada kita bangsa-bangsa lain, orang-orang bukan Yahudi. Nah, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Ya. Dikatakan di situ, ya, kita akan yang memegang Alkitab atau yang pegang gadget, di mana kita sama-sama bisa membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kita lihat dan kita baca bersama. Ya, 3, 2, 1. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Nah, perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Paulus. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Luar biasa. Luar biasa, ya. Ya, sangat luar biasa. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tadi sudah saya sampaikan apa yang dikatakan Paulus dan di mana dikatakan. Paulus itu menulis 13 surat, Rosamon, Roma sampai Filemon. Dan Paulus katakan, perhatikanlah itu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Luar biasa, ya. Kita membutuhkan banyak pengertian menghadapi liku-liku kehidupan yang tidak selalu mudah kita jalani. Benar ya, teman-teman semua, ya. Tapi jangan khawatir. Paulus mengatakan, perhatikan saja apa yang kusampaikan kepadamu. Maka Paulus tidak katakan, maka aku akan memberikan pengertian kepadamu. Dia tidak bilang begitu. Maka Tuhan akan memberikan pengertian kepadamu. Itu jauh lebih hebat atau jauh lebih sempurna daripada Paulus mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, maka aku akan memberikan pengertian kepadamu. Itu terbatas.
Tapi dia katakan apa? Perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu, maka Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena kalau kita mengerti, maka kita juga bisa percaya. Amin. Kalau kita bisa percaya, maka kita tahu Tuhan berkenan kepada kita sebab kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepadanya, ya. Sehingga melalui kepercayaan atau iman kita kepada firman-Nya, Roh Kudus bekerja memberikan hikmat atau bijaksana kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk tetap konsisten menjalani kehidupan kita, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita tahu Alkitab mengatakan besarlah upahmu di sorga. Amin. Ya, teman-teman semuanya, ya, baik yang hadir di ruangan Zoom meeting kita maupun yang ada mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat, ya. Bagi waktunya, bagi waktumu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan bersyukur atas kebenaran yang dibukakan kepada kita semua. Sebab kita ini membutuhkan kekuatan yang besar untuk menghadapi segala pergumulan hidup, pergumulan iman. Tapi jangan khawatir, karena Roh Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih dan janji Tuhan selalu iya dan amin bagi kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Semua telah terberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua teman-teman kami, orang-orang yang merindukan kebaikan, kasih karunia Tuhan melimpahi kehidupan mereka. Tuhan telah memberkati melalui firman-Mu, dan kami akan melanjutkan lagi di hari-hari berikutnya. Kami mohon kiranya campur tangan Tuhan memberkati semuanya, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Dan yang ada pergumulan, Tuhan jawab doa-doa mereka seperti yang Kau kehendaki tepat pada waktunya. Ajar kami supaya selalu setia kepada firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di hari-hari berikutnya. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Selamat malam.